Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Revani Jennifer, ya channel YouTube belajar. Jadi untuk hari ini pada mata kuliah perancangan antena, saya akan menjelaskan mengenai desain dan pembuatan antena, yaitu antena microstrip. Dari namanya sudah terdengar jelas, yaitu microstrip, antena yang berukuran kecil yang dibuat untuk sebagai pengirim atau penerima sinyal nantinya. Baiklah, saya Revani Jennifer dengan NIM 22110711 membahas mengenai microstrip antena MIMO untuk Wi-Fi. Jadi antena yang saya buat ini merupakan salah satu antena MIMO, yaitu antena multiple input dan multiple output untuk Wi-Fi yang bekerja pada frekuensi 2,5. Jadi untuk desain awal jurnal yang saya cari itu menggunakan frekuensi 2,4. Jadi untuk mengubah sedikit saya mengganti ke frekuensi 2,5. Jadi untuk pembahasan yang akan saya bahas itu ada beberapa hal. Yang pertama, pengertian baik itu dari microstrip maupun antena MIMO itu sendiri. Nanti akan dibahas mengenai apa aja pengertian maupun pembahasan mengenai antena dari segi fungsi maupun latar belakangnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mendesain sebuah antena menggunakan aplikasi CST. Itu merupakan salah satu aplikasi untuk mendesain antena dari nol. Nanti situ akan merancang dan menentukan parameter antena yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan. Kemudian dari hasil desain yang telah dibuat tadi, jadi kita juga bisa melihat output dari desain yang telah kita buat, baik itu dari segi PSWR, gain, S parameter, dan lain-lainnya. Dan terakhir itu kesimpulan. Jadi untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai antena microstrip. Jadi dari gambar dapat dilihat antena microstrip ini terdiri dari patch, kemudian ground, dan tengah itu ada dielectric atau substrat yang disimbolkan dengan H. Itu antena microstrip sendiri merupakan jenis antena yang terdiri dari elemen radiasi yang dipasang pada permukaan substrat dan memiliki konduktor pada groundnya. Elemen-elemen tersebut bisa berbentuk persegi panjang atau lingkaran. Jadi untuk patch yang ada di atas itu bisa saja selain berbentuk persegi, bisa berbentuk lingkaran sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat nantinya. Kemudian untuk antena MIMO sendiri, antena MIMO atau yang disingkatan dari multiple input dan juga multiple output, yaitu merupakan salah satu teknik pengiriman dan penerimaan sinyal menggunakan beberapa antena. Jadi dari gambar bisa kita lihat ada 4 antena yang dibuat pada desain MIMO. Dia ini berfungsi untuk meningkatkan komunikasi dan juga mengurangi multipart fading serta meningkatkan throughput pada sinyal nantinya. Jadi antena MIMO ini sangat efisien jika kita tuh ingin meningkatkan throughput dan juga mengurangi multipart fading. Jadi langsung saja kita untuk mendesain antena yang akan dibuat. Dari jurnal yang telah saya temukan itu telah diberikan parameter-parameter serta nilai yang akan dibuat antena nantinya. Jadi di gambar yang kedua yang ada top layer, bottom layer, dan juga ground slot itu sudah dijelaskan juga. Tapi saya sedikit modifikasi nantinya untuk parameter-parameter yang tidak jelas berapa ukurannya. Jadi kita beralih ke CST dulu.
Nah, untuk di CST sendiri, di awal nanti kita akan membuat desain antena itu berdasarkan kebutuhan kita, baik itu kita membuat itu secara planar, kemudian nanti ada juga domain waktu, frekuensi berapa saja yang kita butuhkan. Nanti setelah itu nanti akan muncul desain kosong yang akan kita isi nantinya. Jadi untuk langkah awal teman-teman atau saat membuat antena nantinya itu di bawah ini ada parameter list. Parameter list ini bisa kita tambahkan sebelum kita ingin mendesain antena atau saat kita akan langsung mendesain antena. Contohnya saja, di sini kan setelah ada beberapa parameter list yang ada di bawah ini. Ini awalnya saya buat dulu agar nanti mempermudah dan memperingat nanti apa-apa saja parameter-parameter yang akan dibutuhkan saat menentukan komponen atau membuat parameter antena yang akan dibuat. Setelah itu telah dibuatnya parameter list, bisa langsung ke komponen, atau kalau misalnya ingin membuat langsung ke modeling dan juga pilih bagian apa yang akan kita buat. Misalnya kalau ingin membuat secara bentuk persegi maupun persegi panjang itu bisa di break. Kemudian juga ada sphere, cone, ada silinder, dan juga ada torus. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Karena saya menggunakan nih persegi, jadi menggunakan break nantinya bisa ditekan aja, lalu tekan ESC. Jadi untuk awal itu nanti akan dikasih nama apa yang akan dibuat, kemudian untuk Uminnya berapa, Umaxnya berapa, dan juga Vminnya berapa, dan Vmaxnya berapa. Langsung saja untuk komponen yang telah saya buat tadinya. Jadi untuk awal itu saya membuat groundnya. Jadi di ground ini, maaf, jadi sebelumnya saya membuat substrat. Substrat ini kalau di parameter list itu ada di ukuran paling besar. Jadi untuk ukuran yang kita buat ini berdasarkan dengan substratnya nanti. Jadi di substrat itu x minnya min ws per 2 dan x maxnya ws per 2. Jadi untuk ukuran ws itu kan 112. Jadi kalau misalnya kita lihat di view, kemudian working plane, jadi untuk garis kartesian ini ada yang sumbu positif, ada yang sumbu negatif. Jadi untuk substrat sendiri, kenapa dia dibagi dua? Jadi untuk X-min ini dari 112 dibagi dua untuk ke yang negatif. Sedangkan untuk yang X-max dibagi dua untuk yang positif nantinya. Jadi untuk X-min atau yang arahnya nih mendatar itu untuk WS, dan juga untuk yang tegak lurus nih untuk yang LS-nya. Dan juga untuk ketebalannya ada di H, itu kita bisa lihat H itu 1,6 mm. Jadi ini yang dibuat untuk substratnya. Jadi tulang kawal bisa kita buat itu ground. Dari ground itu nih untuk groundnya yang warna abu-abu. Jadi untuk ground itu terdiri dari WG dan juga ada slot ground nantinya. Jadi dari sana kita akan membuat ground. Oke, kita lanjut untuk
desain antena untuk groundnya. Jadi untuk ground sendiri itu lumayan banyak. Jadi kita membuat pertama tuh bagian bawah dari ground tersebut sesuai dengan ukurannya itu WG nantinya. Jadi dirumus untuk X-min-nya itu dari sini itu emang min WS dan juga bawah juga LS hingga ke ujung, dan untuk tinggiannya plus WG. Boleh lanjutkan saja. Nah, kemudian juga bisa kita mirror kan. Misalnya telah membuat desain antena di bawah, jadi kita mirrorkan ke atas, dan juga desain antena sebelah kiri juga bisa di mirrorkan ke samping. Kemudian kita buat potongan atau port yang ada pada ground tadi. Jadi untuk portnya sendiri itu disesuaikan juga pada desain antena. Contohnya ini. Jadi untuk X-min-nya min LS per 2 tambah WG kurang LD kurang LD. Jadi untuk LD itu sendiri itu panjang dari portnya. Kemudian WD itu lebar dari portnya. Nah, setelah nanti membuat ground, kita buat bagian depannya, atau saya sini inisial itu dengan WJ. Jadi untuk WJ itu sendiri cukup banyak ya, karena komponen di parameter list ini ada 9 WJ yang akan didaftarkan atau diinputkan nantinya. Jadi untuk awal itu membuat feed line yang terlebih dahulu. Jadi untuk feed line-nya itu sendiri itu panjangnya sama dengan WG tadi, dan juga di feed line ini ada patch kecil yang menghubungkan antara bagian utama dan juga feed line-nya. Nah, ini akan menghubungkan nanti. Jadi ukuran itu lumayan kecil antara feed line dan juga komponen utama pada bagian depan ini. Setelah itu barulah kita menginputkan WJ-WJ yang ada. Ini dari WJ 9 yang kecil tadi. Nih, ini lumayan banyak diinputkan nantinya untuk WJ ini sampai ke WJ 9. Setelah kita mendesain antena tersebut, bisa kita running kan untuk melihat parameter-parameter yang kita butuhkan nantinya. Bisa menggunakan kontrol F5, karena di sini saya sudah merunning, jadi kita selanjutnya itu melihat hasil-hasil parameter apa saja yang akan ditampilkan nantinya, atau apa yang akan kita butuhkan nantinya pada desain antena tersebut. Jadi untuk yang pertama, kita bisa langsung ke 1D result untuk mencek parameternya. Jadi di sini ada, karena ini MIMO, jadi ada 4 nantinya. Yang pertama itu biar lebih singkat aja, kita cek parameter S11 dan juga S12. Untuk S11-nya ini frekuensi bekerja pada 2,5, tapi untuk minimum dari 2,5 ini adalah min 10, dan sesuai dengan target juga yang dibutuhkan pada perancangan sebuah antena. Jadi untuk redaman minimum itu ada di frekuensi 3,5. Untuk yang S parameter S12 itu kita cek juga untuk yang minimumnya
ada di 3,8, dan untuk yang 2,5 itu min 11. Jadi ini sudah sesuai dengan ketentuan untuk membuat antena nantinya. Kemudian setelah kita mengecek parameter S11 hingga S12, mengecek PSWR ya. PSWR ini ada 4 ya, karena ada 4 antena. Jadi untuk PSWR ini boleh lebih dari 1. Ini 1,8 rata-rata ya, jadi telah memenuhi target juga untuk merancang sebuah antena. Kemudian kita mengecek gain ya. Untuk gain bisa cek di far files pada frekuensi 2.5. Putar dulu. Nah, jadi untuk yang 2.5 yang pertama, pada pertama itu untuk tampilannya seperti ini, dan untuk secara 3D untuk polarnya bisa lihat seperti ini. Jadi setelah saya bandingkan dengan jurnal itu tidak berbeda jauh juga dengan frekuensi 2,4 nya. Kemudian untuk yang kedua seperti ini, untuk 3D nya oke. Walaupun agak bopeng-bopeng ya, tapi ini juga hampir mirip lah dengan yang ada di jurnal. Ini yang ketiga. Jadi di sebelah kiri bawah ini bisa kita lihat juga apa aja untuk output, frekuensinya, untuk range effect, dan juga total effect-nya juga ada di sini dalam satuan dB. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir juga untuk gain-nya. Dia seperti ini. Tidak jauh beda nantinya hasilnya dengan yang ada di jurnal. Jadi untuk desain antena sudah selesai ya, dibuat dan juga dipaparkan. Untuk itu dapat disimpulkan juga dari hasil desain yang telah saya buat tadinya, itu ada beberapa hal yang kurang bagus dikarenakan saat penyamblonan maupun pensetrikaan dari antena ini tidak presisi. Jadi untuk hasil yang didapatkan dari desain antena yang setelah dilarutkan itu agak miring. Jadi untuk antenanya itu mungkin akan berbeda jauh dari hasil CST yang akan dibuat. Dan juga untuk beberapa parameternya juga akan mempengaruhi juga, karena itu melencengnya cukup jauh pada parameter antena yang telah didesain sebelumnya. Jadi untuk saat melakukan fabrikasi antena juga perlu diperhatikan saat kita melakukan baik itu pemotongan, penyamblonan, dan juga pelarutan antena, karena antena yang akan kita larutkan ini bisa saja cairan kita gunakan terlalu banyak sehingga menyebabkan bagian ground maupun bagian substrat yang akan kita larutkan itu hancur semuanya atau hilang semuanya yang telah kita desain atau yang kita sablon sebelumnya. Jadi untuk itu hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.